Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi koperasi tingkat universitas. Perkenalkan, nama saya Deiva Baskoro Upangga. Nama saya Nama Bagus saya Mufti Bagus Legowo. Mufti Legowo. Saya Muhammad Diva Farizal. Oke, pertama-tama di sini kita akan menjelaskan fungsi utama yang akan dibacakan oleh Bagus Mukti. Oke, yang pertama ada fungsi utama manajemen Manajemen keanggotaan sistem informasi bisnis koperasi teknik Universitas Pancasila dapat digunakan untuk mengelola data informasi anggota koperasi. Yang kedua, manajemen manajemen produk produk dan layanan sistem informasi bisnis koperasi teknik Universitas Pancasila memungkinkan manajemen produk layanan yang ditawarkan oleh koperasi. Yang ketiga, transaksi pembayaran. Sistem informasi bisnis koperasi teknik Universitas Pancasila menyediakan sarana untuk melakukan transaksi dan pembayaran. Yang ketiga, pelaporan analisis sistem informasi bisnis koperasi teknik Universitas Pancasila memungkinkan pembuatan laporan dan analisis terkait kinerja koperasi. Yang terakhir, komunikasi dan interaksi anggota. Sistem informasi bisnis koperasi teknik Universitas Pancasila dapat berfungsi sebagai platform komunikasi dan interaksi antara anggota dan koperasi. Oke, berikutnya. Yang kedua ada model proses. Definisi, subsistem, dan model proses. Yang pertama, user SDM, pelanggan, staff, owner, supplier. Terus ada pengadaan. Pengadaan itu ada registrasi anggota, transaksi penjualan barang dan penyediaan jasa, database keanggotaan, dan pengelola data barang. Berikutnya penyimpanan. Penyimpanan itu ada data user, inventaris barang, dan laporan bukti keuangan. Dan yang terakhir ada layanan. Layanan itu ada memiliki jenis layanan operasi, pembelian alat tulis, pendataan anggota, dan pencatatan barang masuk atau keluar. Dari breakdown subsistem, diambil subsistem pengelolaan data barang yang kemudian dibuat model proses demo dekomposisinya sebagai berikut. Supplier mengirim stok barang ke bisnis koperasi dan staf menerima barang stok. Bisnis koperasi dibagi menjadi tiga bawahnya. Yang pertama adalah laporan data stok barang, yang kedua pencatatan barang masuk, yang ketiga kurasi jenis dan fungsi barang. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada deskripsi. Dalam menyediakan sistem informasi yang memberikan pelayanan jasa dan penjualan pada koperasi teknik Universitas Pancasila berupa pengelolaan data dan barang dan aktivitas operasional bisnis koperasi diperlukan pembagian kerja sebagai berikut. Pertama ada supplier mengirim stok barang. Pemasok barang atau supplier bertanggung jawab untuk memasok barang-barang yang akan dijual berikan koperasi. Maka menyediakan produk dengan kualitas yang sesuai, harga yang kompetitif, dan dalam jumlah yang cukup. Yang kedua ada bisnis koperasi. Bagian dari sistem dalam memberikan pelayanan terhadap supplier dengan staf koperasi dalam proses pengelolaan data barang sebagai aktivitas operasional bisnis koperasi atau pengelolaan data barang termasuk di dalamnya yaitu report data barang yang masuk dari supplier ke koperasi oleh staf yang menerima pasokan-pasokan barang, data barang yang terdiri dari valve data, laporan data, stok barang, pencatatan barang masuk, dan kurasi jenis dan fungsi barang. Oke, berikutnya. Slide selanjutnya deh Pak. Oke, di nomor kita ada diagram konteks. Nah, diagram konteks kita ini anggota, terus ada formulir,
data angsuran juga, terus sistem pinjaman koperasi. Sistem pinjaman koperasi ada lapangan pinjaman sama lapangan angsuran. Nah, ini disampaikan kepada kepala koperasi dan sistem pinjaman koperasi. Juga, belum belum belum. Nah, ini kita ke bukti pinjaman dan bukti angsuran itu diberikan kepada anggota. Ya, oke, data penghasilan. Ya, Bapak BP memberikan pada pengelola dan anggota. Terus pengelola memberikan ke admin, terus turun lagi ke simpanan dan pinjaman. Lanjut. Terus anggota pertama login dulu, habis itu ada lihat info dan pengajuan pinjaman. Terus pengelolaan, kesimpanan, terus tambah simpanan dan ambil simpanan. Terus pengelolaan, pinjaman dan ajukan pinjaman dan bayar pinjaman. Lanjut. Nah, untuk kamus datanya, anggota mengirimkan formulir PP untuk mengajukan pinjaman, untuk terus formulir dan bukti pinjamannya dilaporkan ke operasi untuk memberikan angsuran. Terus data store, ini ada tabel anggota, tabel sebentar, bawah ke bawah di belum. Atas atas. Nah, sebelumnya deh, Pak. Nah ya, ada tabel anggota, tabel simpanan, dan tabel pembayaran pinjaman. Oke, lanjut. Nah, terus ada lagi tabel barang, tabel pembelian barang, tabel penjualan barang, dan tabel laporan keuangan. Ini ada beberapa deskripsi untuk satu tabel, ada barang, nama barang, deskripsi, dan jumlah tersedia. Ayo lanjut. Nah, Oke, ini Pak. selanjutnya ada ERD. ERD berisi ada 4 bagian: keuangan, user, mahasiswa, transaksi, dan dipecah menjadi mengelola sama melakukan. Di keuangan berisi ID catatan, tanggal, tipe, keterangan, jumlah. Setelah itu di user ada password, ID, nama, email, create. Habis itu mahasiswa ada ID mahasiswa, nama, jurusan, saldo, dan NIM. Selanjutnya transaksi, ada waktu, ID transaksi, ID mahasiswa, jumlah, dan tipe. Selanjutnya di sini terbagi 3 lagi, ada penyimpan, user, dan peminjaman. Penyimpan ada kesimpan, ID simpan, ID user, jumlah simpan, jenis simpan, dan tanggal simpan. Selanjutnya ada user, ID user, nama user, type user, username, password, alamat user. Selanjutnya ada peminjaman yang berisi ID peminjam, ID user, jumlah peminjam, keterangan peminjam, dan tanggal peminjam. Selanjutnya ini ada hierarki kontrol. Hierarki kontrol terbagi menjadi 3, yaitu manajemen anggota, manajemen simpanan, manajemen pinjaman. Manajemen anggota berisi tambah, edit anggota, hapus anggota. Manajemen simpanan berisi tambah simpanan, lihat riwayat simpanan. Manajemen simpanan berisi ajukan pinjaman, bayar langsung, lihat status pinjaman. Selanjutnya ada potongan codingnya. Di sini ada source code kelas anggota menggunakan IOStream string using namespace standard. Yang memakai kelasnya ada anggota yang berisi private, public. Di private berisi nama, nomor KTP, alamat. Terus di public berisi ada masukkan nama anggota, masukkan nomor KTP, masukkan alamat.
Selanjutnya di tampil data berisi data anggota. Interjermennya berisi anggota ini ada input data anggota koperasi dan menampilkan data anggota. Selanjutnya ada test case metode black box. Yang pertama ada pendaftaran anggota, deskripsinya input data nama dan email anggota baru lalu submit. Hasilnya yang diharapkan data anggota tersimpan dan muncul notifikasi. Yang kedua ada tambah produk, deskripsinya input nama produk stok dan harga lalu submit. Hasilnya produk baru berhasil ditambahkan ke database. Yang ketiga ada transaksi pembelian, deskripsi uji anggota melakukan pembelian barang dan sistem memproses transaksi. Transaksi tercatat dan stok berkurang. Yang keempat ada login, deskripsinya input username dan password admin lalu klik login. Hasil yang diharapkannya sistem mengarahkan ke dashboard admin. Nomor 5 terakhir lihat laporan stok, admin memilih menu laporan dan memilih filter laporan stok dan hasilnya tampil laporan stok barang sesuai filter. Oke, selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.